Pak Bupati yang saya hormati, ketika Muhammad SAW diusir dari kampungnya namanya Mekah, dan yang mengusirnya pamannya sendiri, Pak. Ya, pamannya sendiri yang ngusir. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Itulah yang kemudian kita kenal sekarang dengan hijrah. Pindah Nabi karena dianiaya, disiksa, beberapa umatnya dibunuh secara kejam. Salah satu diantaranya namanya, orang yang disiksa itu namanya Bilal, yang kemudian menjadi tukang asannya Nabi. Pindahlah umat Islam secara sembunyi-sembunyi dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki, Pak Bupati, kurang lebih 400 km, 7 hari perjalanan. Jangan bayangkan perjalanannya seperti dari Makassar ke Pindrang. Banyak sungai dilewati, banyak pohon tempat berteduh. Itu padang pasir, panas. Lalu kemudian Nabi sampai di Madinah. Lalu beliau kumpulkan seluruh umat Islam, baik yang ada penduduk lokal maupun yang datang. Yang pendatang namanya disebut kaum muhajir, yang penduduk lokal namanya kaum ansar, orang Madinah. Kira-kira samalah kira-kira orang muhajir itu orang Bugis yang ada di Tobelo. Orang Tobelo yang ada di sini lahir dan besar tanah kelahirannya namanya kaum Ansor. Nabi sekumpulkan. Lalu Nabi pidato. Saudara-saudara sekalian, kamu mau ndak sukses dunia akhirat? Wahai orang KKSS, wahai orang Tobelo, wahai orang Halmahera Utara, mau kau sukses? Sukses kau dunia, selamat kau akhirat. Apa yang disebut sukses dunia, selamat akhirat? Bupati di dunia, bupati pula di akhirat. Jangan sampai bupati di dunia, penghuni neraka di akhirat. Jangan sampai wakil bupati di dunia, penghuni api neraka di akhirat. Islam tidak mau menginginkan kalian begitu. Yang Islam inginkan, kalian pengusaha di dunia, kalian pejabat di dunia, kalian tokoh di dunia, kamu juga harus orang terhormat di akhirat, masuk dalam surga. Jawabannya kira-kira apa? Ini yang ada saudara-saudaraku ini. Mau enggak? Mau? Kenapa? Karena lobek kamu aku. Keras-keras saya kok. Mau atau tidak? Sambaki. Mau. Maka Nabi katakan, kalau mau kau paling sukses dunia akhirat, nih, laksanakan kau ini. Kalian saudaraku yang ada di Tobelo, tidak melihat apa agamamu, tidak melihat apa sukumu, tidak melihat apa keyakinanmu. Kalau kalian mau sukses, kata Nabi, satu, utlubul ilma, belajar kau. Belajar. Pak Bupati, dulu waktu saya di kampung kecil-kecil, itu kalau saya lihat pesawat, saya tadi di atas heli sempat bayangkan lagi itu. Kalau saya lihat pesawat di kampungku, saya kejar itu, Pak. Kapal lutu, liar kau. Saya bilang dalam hati waktu itu, waktu saya kecil, bisa juga kah saya nanti naik pesawat nak mati? Allahu Akbar. Sekarang, Bu, capek saya naik pesawat. Capek. Hebatnya lagi, orang kalau pergi naik pesawat, Pak, dia beli tiket mahal-mahal. Saya tidak beli tiket, Pak. Dibelikan. Apa sebabnya? Karena atletis. Tidak. Apa ini saya ceper? Karena gagah. Mukaku hancur. Tapi apa? Karena saya punya ilmu. Mana buktinya? Lihat aku gelarku banyaknya. Apa? Karena saya bersusah payah nuntut ilmu. Saya jerih payah menuntut ilmu, siang malam menuntut ilmu, menghafal, mengkaji, mempelajari, berdarah-darah otak saya nuntut ilmu. Bayangkan, doktorku 2, Pak Bupati, 2. Ada orang barangkali 2 doktornya, tapi sama-sama dalam negeri. Saya, Pak Bupati, alhamdulillah, bukan mau sombong, motivasi buat adik-adikku yang ada di Tobelo ini, supaya kalian sukses. Saya S3 saya, doktor saya, 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Waktunya bersamaan, disiplin ilmunya beda. Bukan perkara gampang itu. Tanya yang ada doktor di sini, bagaimana susahnya itu jadi doktor. Dengan izin Allah, Allah kasih saya hadiah. Saat dulu kau bersusah payah, sekarang maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Dulu mau kau jadi polisi, karena kau pendek, tidak lulus kau. Lebih kau jadi ustaz. Karena saya jadi ustaz, Kapolri poin ku caramai, presiden dia ku caramai. Coba saya jadi polisi waktu itu, ketemu, ya Pak, siapa? Apa? Gara-gara apa? Punya ilmu. Maka saudaraku warga KKSS, belajar ku cikali. Belajar. Biarlah Allah takdirkan kamu tinggalkan tanah kelahiranmu, tapi jangan kau jadi sampah masyarakat di sini. Biarlah kau tinggalkan tanah leluhurmu,
Kau tidak bisa lagi tinggal dan hidup di tanah kampung kelahiranmu. Karena tuntutan hidup kau merantau ke sini. Tapi tolong jangan kau jadi politisi jahat. Jangan kau jadi pedagang curang. Jangan kau jadi pengusaha yang kalasi. Tunjukkan kalian orang Islam yang bermartabat. Dengan cara apa semua bisa kau dapat? Kalau kau punya ilmu. Maka saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, yang Allah takdirkan kalian jadi miskin, bilang sama anakmu, bapakmu miskin nak, tapi Tuhanmu maha kaya, sekolah kok. Ada tonji tu rezekimu. Sekolah kok nak. Ada jamah kok sekolah. Itu ada menteri tidak ada sekolahnya. Berapa orang di Indonesia yang bisa menteri tidak ada sekolahnya? Berapa? Satu aja, bukan kamu. Sekolah. Berapa orang yang angkat Allah, angkat derajatnya karena sekolah. Yang tadinya dihina di kampung, yang tadinya sepupunya pun tidak memandangnya, yang tadinya tidak ada orang menghormati satu keluarganya, tapi setelah punya ilmu Allah angkat derajatnya. Maka saudara, orang-orang tuaku, pas sekolah anakmu, kiringi lo masih sekolah, pasui, lo kok masih sekolah ke Jawa, lo kok masih sekolah ke Sulawesi, lisu kok bangun di kampung atau Wembo. Pergi ke sekolah ke Jawa, pergi ke sekolah ke tanah Sulawesi, tapi pulang kau kampungmu di sini sekarang, kau bangun ini Tobelo. Belajar. Tapi bagaimana kau mau bangun kalau kau dongo? Indahnya, beleng-beleng. Jadi anggota DPR hanya karena ada uangnya. Pakai ijazah, pakai C. Ketemu sama kepala dinas yang S2. Bagaimana mau nyambung otakmu? Maka belajar. Ada pegawai negeri di sini? Ada. Kalau mau kau jadi camat bos, mau kau jadi kepala dinas, jam mau kau cari muka sama bupati, tidak laku itu sekarang. Betina cari muka, nih pak, yuk pak. Dengar kau ini pegawai negeri. Biar nak suka kau pak bupati, kalau istrinya tidak suka kau tidak jalan nis kamu. Iya, cocok Pak Frans. Iya toh, saya tahu bapak takut sama istri. Kalau Ustaz, saya tidak takut sama istriku. Demi Allah saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Ini jadi masalah Pak. Ayo, saudaraku belajar. Ali bin Abi Thalib. Ada 4 sahabat Nabi utama Pak Mufti. Ini sahabat utama yang menopang keberhasilan. Kira-kira kalau sekarang tim sukses lah. Ada 4. Satu namanya Abu Bakar Siddiq, arif dan bijaksana. Yang kedua namanya Abu Bakar Siddiq. Beliau dikenal dengan tegas. Haram-haram, batil-batil, tidak ada kompromi. Yang ketiga namanya Utsman bin Affan, pengusaha sukses yang dermawan. Biar banyak pengusaha di Halmahera Utara tapi pelit, serahkan, tidak ada gunanya Pak Bupati. Yang Allah butuhkan orang kaya yang mau berkurban. Yang keempat namanya Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi dan juga kemudian menjadi anak mantunya Nabi. Ini dari 4 sahabat Nabi, ini yang paling cerdas Pak. Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Nabi mengakui, dialah ini sahabatku yang paling cerdas. Ali ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini bapak-bapak di sini yang saya tanya nih. Kalau saya kasih antara iPhone 13 dengan kitab, pilih mana Pak? Kitab, pencitraan misalnya deh. Alah kita, pasti HP nu pilih cilaka. Ali ditanya, Ali, kalau kau dikasih harta dengan ilmu, pilih kau mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu dari harta? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5.000, 5 juta, kasih masuk di bele-bele. Pak Bupati tahu bele-bele? Itu bahasa Sulawesi, kaleng. Bele-bele Pak. Di kampung dia bilang celengang. Dia bilang, kenapa orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Makan, ikan. Saya bilang, oh itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Hah? Punya 5 juta, kasih masuk bele-bele. Digembok. Sudah itu dikasih masuk lemari. Lemari digembok lagi. Berapa mi gemboknya Bu? 2. Keluar kamar gembok lagi. Berapa gemboknya Pak Satpol? 3.
Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Ayo, apa dah setengah mati kau jaga itu toh? Iya toh? Setengah mati kau jaga. Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kemana-mana dijaga. Di rumah beliau ada Satpol PP. Mau masuk, iya toh? Iya. Kenapa beliau dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Nggak mungkin jadi bupati kalau bego. Bupati beleng-beleng, mana bisa. Maka ilmulah yang membuat kalian dijaga. Mana buktinya lagi? Dasar Latif. Dikawal Pak. Allahu Akbar. Bukan karena saya terkenal, tapi karena saya punya ilmu. Ini lebih banyak yang gagah dari saya. Saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Apa itu? Hai. Apalagi ibu-ibu pepeti selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie. Ulang Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, nah biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Salatullah, salamullah, ala toha rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. 2, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana contohnya? Wakapolres. Cocok nih Pak? Hah? Kompol. Sedikit lagi AKBP. Amin. Pak mewakili Dandim. Bapak dapat gaji tiap bulan. Iya toh? Kira-kira Bapak dapat gaji karena apa? Karena Bapak jadi tentara dan polisi. Bapak kenapa jadi tentara dan polisi? Karena Bapak punya ilmu. Tidak mungkin Bapak jadi polisi tentara kalau tidak ada jasanya. Berarti dengan ilmu dapat jabatan, dapat pangkat, dapat uang. Sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya? Ada orang kaya di kampungku Pak, kaya sekali, tapi tidak tahu membaca. Orang kaya kampung, juragan tambak, banyak tambak impannya Pak, Kambolu, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya. Pak baca Kembo, ya. Dibelikanlah buku belajar membaca yang besar-besar hurufnya, baru ada gambarnya. PEP tambah PEP, SO Pepso, DEDNT apa bacanya? Odol. Aduh. Iya tuh, hancur karena dilihat gambar. Waktu itu masuklah telepon. Masuk telepon. Dulu namanya wartel. Masuklah saya. Dia masuklah ini juga bapak orang kaya. Dia buka nomor teleponnya anaknya yang sudah dicatat. Masuk di kamar bicara langsung teriak. Halo. 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 Ambokmu nak. Ambokmu. Halo. Dalam hatiku bagaimana mau nyambung. Saya bilang Haji, pencet dulu nomornya. Sudah dipencet nomornya. Halo. Halo. Tidak ada dengar. Ternyata yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut nak simpan di telinganya. Halo, halo. Saya bilang Haji, tak balik ya Haji. Tak balik Lalu sudah lebih lagi. Loha. Loha. Bukan halo dah tak balik dogo. Ini kaya tapi tidak ada ilmunya, ya begini hidupnya. Berkaitan dengan ibadah, hampir bisa dipastikan orang ibadah tambah ilmu sia-sia. Bahkan hidupnya orang yang tidak punya ilmu ibadahnya susah. Mana contohnya? Mana contohnya orang punya ilmu? Tidak punya ilmu beribadah. Puasa. Saudara-saudara sekalian, Ramadan, siang haram berhubungan badan sama istri. Malam boleh. Yang penting sudah buka sampai sahur. Boleh. Siang haram. Selesai ceramah dia datang sama saya. Ustaz, betul kita bilang tadi? Yang mana? Kalau malam boleh, siang tidak boleh. Iya betul, tidak boleh. Ustaz,
Saya sudah 5 tahun nih Ustaz. Biar malam tidak juga. Mereka dongong kong.